Saudara, hingga kini DPR MPR belum memproses surat usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang sudah sebulan lalu dikirimkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Hingga akhirnya para mantan jenderal pun menggelar pernyataan sikap atas jalan di tempatnya surat pemakzulan tersebut. Kita akan bahas petang ini soal pemakzulan Gibran bersama dengan ahli hukum tata negara yang tadi juga turut serta dalam pernyataan sikap di Konvers Forum Purnawirawan TNI. Ada Bung Refli Harun yang bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom dan juga sudah hadir di studio Orange Kompas TV Palmerah Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Bang Andi Aswan. Selamat petang, Bang Andi. Selamat sore Mbak Mai, selamat sore pemirsa Kompas TV Petang, semangat. Oke, ini Bung Refli sudah bergabung juga ya bersama kami lewat sambungan Zoom. Kalau kita lihat tadi Anda ikut, tadi Anda ikut dalam Konvers Purnawirawan. Apa yang sebenarnya pesan utama yang disampaikan dalam pernyataan sikap tadi? Ya, kan yang bicara banyak ya. Ada dari Purnawirawan, ada dari tokoh masyarakat. Saya kebetulan diundang, makanya saya datang. Intinya mereka mempertanyakan kok surat mereka tidak atau belum ditanggapi seperti itu. Itu administratif, tapi secara substantif mengemukakan hal-hal yang terkait dengan soal eligibilitas, kenapa seorang Gibran Rakabuming Raka harus dimakzulkan. Jadi ini bukan hanya soal prosedur tapi juga substansinya, begitu. Bukan hanya prosedur tapi juga substansi. Tapi kalau kita mendengar jawaban dari dua pimpinan lembaga baik Puan Maharani ataupun juga Edi Suparno dari MPR, kemudian mereka belum membaca surat tersebut. Kemudian Puan juga tadi sempat bilang surat masih menumpuk. Kalau Edi Suparno juga tadi sempat bilang masih akan menunggu sikap dari Kesekjenan. Anda membacanya seperti apa? Apakah ini hanya untuk menghindari atau sebenarnya yang tidak kita lihat ada perbincangan antara dua lembaga ini? Iya, sebenarnya kan kalau kita bicara mengenai pemakzulan Gibran, kita lepas dari soal prosedur dan substansi yang saya katakan tadi ya, walaupun belum saya elaborasikan. Kan ini sangat bergantung kepada konstelasi politik, kemauan politik para elit sesungguhnya. Jadi kalau misalnya surat disampaikan kepada DPR, itu kan lebih pada karena prosedur ketatanegaranya seperti itu. Kalau surat disampaikan kepada MPR karena ujungnya nanti di MPR, ujungnya ya, bukan di depan. Tetapi jangan lupa bahwa yang namanya pemberhentian atau pergantian seorang presiden dan wakil presiden itu bisa dengan dua pintu paling tidak. Satu, pintu pemakzulan atau pemberhentian. Kedua, pintu pengunduran diri. Dan pengunduran diri itu bisa karena eskalasi juga seperti yang terjadi pada Presiden Soeharto Mei 1998 kan. Sehingga intinya adalah kalau saya baca dari Purnawirawan itu, ya mereka menganggap bahwa Gibran tidak layak memimpin Indonesia, satu. Dan selain itu juga ada pelanggaran-pelanggaran yang bisa dianggap memenuhi artikel of impeachment sebagaimana diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain perbuatan tercela antara lain. Misalnya Fufu Fafa itu dianggap Roy Suryo tadi hadir juga. Dia yakin 99,9% itu adalah milik Gibran Rakabuming Raka dan Gibran tidak mengakui sampai sekarang. Maka tadi saya juga sampaikan sesungguhnya dia melakukan kesalahan pertama adalah kebohongan publik ketika menjabat sebagai wakil presiden tidak mengakui akun Fufu Fafa. Kedua, sebelum dilantik ya kontennya sangat bermasalah akun itu. Itu satu contoh ya. Contoh lainnya ada yang menyebutkan soal dugaan korupsi, soal kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin ya, syarat jasmani dan rohani. Ada juga yang mengatakan soal putusan MK tapi tidak terkait lagi dengan proses pemilu tetapi terkait ada dugaan itu yang termasuk dalam poin-poinnya ya, Bung Refli. Tanggapannya, ya, poin-poin Bung Aswan. yang mengemuka dalam press conference tadi ya. Ya, terima kasih Mbak Mai ya. Kalau kita melihat apa yang diinginkan oleh ayahanda para purnawirawan ini adalah kehendak sepihak gitu lah. Ya, apa yang telah dimasukkan di surat permohonan untuk pemakzulan itu ke DPR MPR, ya itu adalah hak konstitusi. Memang harus dilakukan seperti itu. Tidak melalui jalanan, kan seperti itu. Yang kedua ini adalah masalahnya urgensinya apa gitu loh. Untuk mengadakan pemakzulan wakil presiden kita seorang anak muda yang representatif anak muda
yang dipilih oleh 58% pemilih, ya, pemilih pada pemilu kemarin, pasangan satu paket Prabowo dan Gibran. Itu bukan dipilah-pilah loh, Prabowo Gibran seperti di Filipina. Ini kan berbeda. Ini kita ini presidensial dan juga adalah satu paket. Kalau dikatakan ada pasal 7A, ya, di mana kesalahannya? Pertanyaan saya. Satu, apakah dia berkhianat pada negara? Apakah dia korupsi? Dan sebagainya. Kan nggak ada itu bukti-bukti yang mengatakan itu. Dan tidak ada putusan pengadilan yang mengatakan itu. Ya, ini kan berkaitan yang masalah adalah MK nomor 90. Itu sudah selesai untuk bicara itu. Ya kan? Kemudian apalagi sih yang dicari-cari gitu loh. Ya. Kalau sudah ini tidak memberikan contoh yang baik kepada para politikus muda, kepada anak-anak muda Indonesia. Ini yang hadir semua kalau saya lihat itu adalah ya kaum 24% sama kaum 16%. Lawan politik kepada kemarin kontestasi. Ini permasalahan bukan murni dari keinginan para purnawirawan. Karena purnawirawan itu kan ada PPAD, PPAL, dan PPAU. Ya, kalau purnawirawan ini kan nggak jelas di mana induknya itu. Ya, itu hak sah-sah saja secara konstitusi mengusulkan pemakzulan itu nanti kan memang diproses oleh DPR dan MPR. Ya, dan kalau kita lihat dari struktur ya, katakanlah di situ ada Kim Plus dan ada PDIP. Kim Plus itu 470 kursi. PDIP 110 kursi. 470 artinya 3/4 pada saat rapat paripurna itu harus hadir. Dan 22/3 pemilih itu mengatakan iya. Kalau tidak di antara 23 itu selesai ini barang gitu loh. Oke. Begitu Mbak Mai. Oke, Bung Refli, salahnya apa? Urgensinya apa? Tanggapannya? Tadi saya menyampaikan sesuatu yang belum pendapat saya ya, karena diminta apa yang disampaikan dalam press conference. Ini bagian pendapat saya. Jadi begini, salah besar kalau mengaitkan impeachment sama urgensi dan paket. Oke. Karena dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, saya udah lebih tahu lah pasti ya, nggak mungkin nggak tahu. Itu yang namanya presiden dan wakil presiden itu bahasa yang dipakai itu dan atau. Jadi kalau kita bicara impeachment itu bisa terhadap presiden saja, terhadap wakil presiden saja atau dua-duanya. Jadi nothing to do dengan soal pemilihan paket seperti Filipina dan lain sebagainya itu salah ya. Jadi kalau kita kutip Jokowi dan diulangi oleh yang Andi itu salah. Itu saya katakan salah. Dan yang kedua, yang namanya impeachment itu tidak ada urgensinya. Bukan urgensi perlu tidaknya impeachment, tetapi apakah seorang presiden dan wakil presiden itu memenuhi article of impeachment. Nah, article of impeachment itu bukan atas putusan pengadilan negeri, bukan atas putusan Mahkamah Agung, tetapi berlaku yang namanya forum privilegiatum dan impeachment, dua hal sekaligus. Pertama, proses politik di DPR, lalu kemudian ke Mahkamah Konstitusi, balik ke DPR dan ke MPR. Jadi DPR itu memang murni politik. Jadi nanti tergantung konstelasi politik yang ada. Kalau kita pakai hitung-hitungan, memang gak akan maju. Tapi kan bukan hitung-hitungan yang akan menentukan. Yang menentukan itu dua hal. Eskalasi dari bawah dan eskalasi dari atas, dari elit. Elit itu ya Pak Prabowo misalnya, Megawati, Surya Paloh, Bahlil dan lain sebagainya. Sejauh mana mereka melihat ada political interest atau insentif politik untuk memakzulkan Gibran atau tidak, itu dari atas. Dari bawah, sejauh mana masyarakat menghendaki pemakzulan tersebut. Saya katakan misalnya, kita bicara people power. Kalau people power itu terjadi, ya saya kira perubahan akan cepat. Cuman saya kan tidak mengatakan apakah people power bakal terjadi atau tidak. Tapi intinya adalah bisa dari atas dan bisa dari bawah. Jadi sekali lagi, yang ketiga, ini nggak ada kaitannya dengan persentase pemilu. Ini adalah sebuah aspirasi masyarakat. Aspirasi itu mau dia cuma satu orang doang, asal dia kemudian didukung oleh elit dan kemudian didukung oleh kekuatan bawah, ya jadi. Apalagi ini yang menyuarakan adalah ratusan jenderal Laksamana dan Marsikal. Saya kira nggak main-main juga mereka.
Jadi karena itu menurut saya kita melihat impeachment ini slow way, ya, santai saja. Kalau seandainya memang kuat alasannya, didukung oleh rakyat dan elit, jadi itu barang. Tapi kalau tidak kuat dan tidak didukung elit, maka tidak akan pernah terjadi. Cuma kalau saya mau jujur ya, Gibran itu memang anak muda, tetapi kan orang meragukan kemampuan dia, itu yang jadi masalah. Nah kita berpikir mengenai soal leadership. Something happen to Prabowo misalnya. Kemudian itu yang muncul di dalam press conference tadi. Apakah sanggup perahu sebesar ini dipimpin oleh anak muda? Oke, kita sudah dapat poinnya Bung Refli. Bung Refli, saya mau ke Bang Aswan. Bang Aswan, kalau kita lihat peta politik di parlemen, sebenarnya apakah Anda melihat pemakzulan Gibran ini berpotensi bakal dilanjutkan? Ya, menurut saya tidak akan dilanjutkan itu. Itulah bunga-bunga dari demokrasi ya. Memang benar kata Mas Refli tadi ya. Di dalam undang-undang tata tertib di DPR RI memang setiap surat yang masuk harus dibahas. Tapi urgensinya bagaimana kan tergantung dari sekwannya ya, sekretaris Dewan di DPR RI itu. Ya. Dan juga tergantung juga nanti dari ketua DPR dan ketua MPR itu. Karena itu surat-surat itu nanti kan masuk ke fraksi masing-masing gitu. Kan yang menentukan tuh fraksi-fraksi. Memang benar ada elit-elit yang akan menentukan itu, kan begitu. Kembali saya nggak setuju itu adalah begini. Kalau terjadi bahwa Gibran tidak mempunyai kapasitas misal begitu. Kalau dia tidak mempunyai kapabilitas dan kapasitas, dia tidak akan menang dalam Pilpres kemarin. Ya, biar bagaimanapun suara ya anak-anak muda pendukung Gibran ya, suaranya Pak Jokowi sendiri, suara dari rakyat yang mendukung Pak Prabowo ini tidak bisa dinafikan, dinegasikan begitu saja gitu loh. Biar bagaimanapun Mas Gibran ini kan belajar juga dari mentor-mentor terbaik ya, dari Pak Prabowo, dari Pak Jokowi gitu. Jangan dinafikan masalah itu. Kalau dibilang, wah dia tidak mampu untuk melakukan, ini baru berapa bulan sih? 6 bulan apa 7 bulan? Jadi menurut Anda berpotensi tidak dilanjutkan? Tidak dilanjutkan untuk berpotensi itu ya. Memang semuanya itu tergantung dari elit. Tapi kalau lihat konstelasi politik yang ada sekarang, insya Allah tidak akan. Bung Refli, Anda melihatnya pertanyaan sama. Apakah dengan peta politik di parlemen saat ini, Anda melihat pemakzulan Gibran ini berpotensi dilanjutkan atau tidak? Makanya kan saya tadi bilang, bukan parlemen yang akan menentukan, tapi elit sama arus bawah. Kalau parlemen itu cuman instrumennya saja, cuman pintu masuknya saja. Bukan mereka yang menentukan. Bukan orang-orang di parlemen yang jumlahnya 500-an itu yang menentukan, tetapi para elit yang saya sebutkan tadi, Prabowo, Megawati, Surya Paloh dan lain sebagainya, kira-kira 8 orang saja, SBY termasuk. Nah, di bawahnya from the below-nya adalah kekuatan masyarakat, kan begitu. Itu satu. Yang kedua, yang namanya kepemimpinan ini nggak ada kaitannya dengan berapa persen Anda dipilih. Soeharto dipilih, ya kan? Semua partai politik tidak ada yang tidak memilih, tetap saja bisa dimakzulkan, tetapi kemudian akhirnya mengundurkan diri sebelum ada proses pemberhentiannya. Gus Dur dipilih, ya tetap juga diberhentikan. Jadi pemberhentian itu nggak ada kaitannya dengan berapa persen Anda dipilih. Pemberhentian itu terkait dengan apakah syarat-syarat untuk memberhentikan seorang presiden dan atau wakil presiden itu terpenuhi atau tidak. Dan kemudian apakah politiknya kemudian berjalan atau tidak. Kalau syarat hukumnya terpenuhi dan politiknya berjalan, ya jadi. Tapi kalau tidak, mau bolak-balik juga nggak akan jadi. Karena itu saya tidak skeptis. Saya buka pintu keduanya. Jadi itu bukan tergantung jumlah anggota DPR, tapi bergantung pada elit dan bergantung pada bagaimana arus bawah. Tetapi terus terang saja, Gibran akan tetap menjadi liability kita sampai kapanpun. Dengan kehadiran, dengan kemampuan, dengan kita kan bangsa ini kan nggak bisa dipakai pemimpin yang magang begitu. Tetapi sorry to say ya, karena saya melihat dia tidak pantas dan itu kan kaitannya kita bicara tentang governance pemilu, tapi sudahlah kita nggak mau bicara lagi pemilunya brengsek, pemilunya kemudian banyak curang dan lain sebagainya. Tapi kita bicara masa depan, apakah impeachment terhadap Gibran ini akan didukung oleh rakyat atau tidak? Itu aja kuncinya. Bung Aswan. Tadi, saya jawab. Oke silakan, bahkan saya mau menyerah. Jadi apa? Syaratnya sudah terpenuhi? Jadi kalau yang dicontohkan oleh Bung Refli itu adalah Soeharto dan siapa? Gus Dur. Itu adalah parlemen, bukan pemilihan langsung oleh rakyat. Parlemen, ya berbeda loh.
ya apa yang dikatakan Bung Refli dengan contoh yang diberikan pada saat sekarang. Ini dipilih langsung oleh rakyat loh. Kalau dikatakan dari elit, ya saya setuju. Kalau dikatakan dari masyarakat bahwa ini ada penggerak nih, mau makar istilahnya. Ya kan? Ya wajar lah kalau saya melihat Bung Refli dan teman-teman yang tadi hadir itu adalah yang oposan semua. Ya kan? Di situ juga dikatakan ada namanya Bung Roy Suryo yang bermasalah ini sekarang. Yang mestinya dia harus ke PMJ, kenapa ke sana gitu loh. Kan pertanyaannya begitu. Dia udah mengatakan 11.000 triliun. Saya akan siap hadir di PMJ. Loh, hari ini nggak ada malah ke sana, ke sebelah. Ya kan? Ini kan pertanyaan yang buat saya ini nggak masuk akal buat saya. Oke, respons Anda, Bung Refli. Saya? Halo? Iya. Iya, jadi ini salah lagi. Jadi yang namanya impeachment itu memang urusannya parlemen secara prosedur. Mau dulu atau sekarang. Nggak ada kaitannya dengan proses pemilihannya. Cuman bedanya adalah prosedurnya agak berbeda. Kalau dulu pemberhentian presiden hanya MPR saja, sekarang pemberhentian presiden melibatkan DPR, MK, dan kemudian MPR. Jadi nggak ada kaitannya bahwa Anda dipilih langsung kemudian tidak boleh di-impeach. Jadi bacalah konstitusi. Konstitusi itu satu paket. Pemilihan presiden langsung disediakan, tetapi pemberhentian terhadap presiden juga disediakan. Jadi tidak ada kaitannya. Dan itu pasal 6 dan pasal 7 berturut-turut pasalnya dalam Undang-Undang Dasar 45. Pasal 6, 7 dan 7A, ya, 7B, 7C. Jadi sekali lagi saya katakan dan tidak ada kaitannya. Roy Suryo tadi saya klarifikasi juga karena saya mendengar secara khusus. 11.000% siap datang, tetapi mereka tidak memilih datang. Begitu loh. Why tidak memilih datang? Karena ini dianggap ini terkaitan dengan ijazah palsu. Kalau sudah keterkaitan ijazah palsu, mereka sudah diklarifikasi sebelumnya, gitu loh. Dan juga lucu, masa Polda Metro itu mencari-cari kesalahan dengan meminta klarifikasi orang yang mau dibidik. Itu kan namanya kurang kerjaan kalau mereka datang kan. Begitu. Kalau mereka mau ditersangkakan, mereka ada daya paksa. 2 kali tidak hadir, 3 kali baru bisa dipaksa. Baik. Gitu loh. Baik, terima kasih. Suratnya juga sudah masuk dari Purnawirawan TNI ke DPR dan juga MPR. Kita lihat kelanjutannya seperti apa, pembahasannya apa di 2 lembaga ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bung Refli Harun, Bung Andi Azam sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih, sehat selalu.